Pemirsa, berinvestasi sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Namun bagaimana jika baru bisa berinvestasi di saat usia tidak lagi muda? Tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi. Itulah topik perbincangan kita dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi, di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Indra Permana, Vice President of Agency dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Chandra. Pak Indra, ini banyak yang masih enggan berinvestasi sejak muda ini Pak. Ya, mulai dari khawatir akan resiko hingga ada ego untuk konsumtif begitu ya Pak. Ya, bagaimana pandangan Pak Indra? Memang idealnya untuk investasi itu bisa dimulai sejak muda. Pada saat dia punya penghasilan yang pertama, dia sebetulnya sudah punya satu kesempatan untuk dia bisa menyisihkan sebagian income-nya untuk investasi. Oke, ini kebetulan juga ada pertanyaan dari Pak Fahmi. Beliau menyesal tidak berinvestasi sejak muda dan sekarang saat usia 40 tahun ini merasa sudah terlambat begitu Pak Indra ya. Apakah memang ada kata terlambat untuk berinvestasi? Di dalam investasi itu lebih baik kita terlambat daripada kita tidak melakukan investasi sama sekali. Pada saat usia 40, kita masih bisa punya pilihan untuk bisa memaksimalkan investasi yang kita punyai. Seperti apa memaksimalkan investasi yang bisa kita lakukan di saat usia tidak lagi muda untuk paling tidak mengejar ketertinggalan kita ini Pak Indra ya? Seperti apa? Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Bahwa kita harus kenali profil risiko kita, profil investasi kita. Apakah kita termasuk tipe yang agresif atau kita termasuk justru orang yang konservatif? Itu akan menentukan pilihan investasi yang kita akan bisa lakukan. Lalu yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah apa? Pada saat kita mau waktu kerja kita kan lebih terbatas ya. Kalau usia 40 mungkin usia pensiun di 55 sehingga masa kerjanya 15 tahun. Nah, pastikan di dalam masa yang 15 tahun itu kita bisa memaksimalkan investasi yang kita bisa lakukan. Ada beberapa orang yang punya income tambahan. Nah, pilihan untuk investasi itu bisa diambilkan dari income tambahan sehingga akan memperbesar investasi yang bisa dilakukan untuk menjamin masa depannya. Oke, bagaimana dengan asuransi Pak? Jika kita ingin memaksimalkan investasi yang kita inginkan, apakah kita juga penting untuk membeli asuransi? Ya, asuransi itu penting khususnya pada saat kita tahap awal kita melakukan investasi. Yang pertama yang perlu kita punya adalah untuk asuransi perlindungan terhadap pencari nafkah utama. Karena jangan sampai terjadi kematian kepala keluarga diikuti dengan kematian income dari keluarga. Nah, dengan program asuransi yang kita punya itu memberikan satu perlindungan bahwa memastikan impian jangka panjang itu akan dapat terlaksana. Nah, pilihan yang berikutnya yang kita punya adalah asuransi kesehatan. Karena kita memastikan bahwa risiko penyakit itu akan dihadapi oleh siapa saja. Dengan kita sudah punya satu asuransi kesehatan, maka kalau sampai terjadi risiko masuk ke rumah sakit, membutuhkan perawatan dokter, sudah ada yang menanggung biaya itu. Sehingga tidak mengharuskan kita mengambil uang investasi untuk berobat. Oke, jadi kiranya ini seperti pertanyaan Pak Fahmi tadi ya Pak ya, di saat usia tidak lagi muda, kiranya hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan di saat kita akan memilih jenis investasi ataupun jenis asuransi yang kita butuhkan? Ya, mungkin yang perlu kita lakukan adalah bahwa di dalam pada saat kita mau melakukan satu investasi, kita sisihkan income kita secara umum sekitar 10-15% dana itu kita sisihkan. Kita lakukan itu dan tentunya kita harus bisa atur cash flow dengan baik. Kita sesuaikan gaya hidup ya, dalam arti saya menyesuaikan gaya hidup agar saya masih punya dana yang tersisa setiap bulannya untuk saya berinvestasi. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi meskipun sudah berusia 40 tahun ataupun 50 tahun tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi? Tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi. Tapi alangkah lebih baik jika berinvestasi sedini mungkin? Ya, kalau kita punya pilihan, sebaiknya kita mulai berinvestasi sejak kita punya income pertama dari pekerjaan kita. Itu yang paling ideal. Baiklah Pak Indra, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan informasinya ya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh